Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani, NPM 19110309, kelas Manajemen C Sore, STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal dari Bu Anggrek, yaitu dosen mata kuliah ekonomi makro. Tugas yang akan saya jawab yaitu yang ada di Google Classroom pra-UAS. Yang pertama yaitu soalnya, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Nah, jawaban yang pertama yaitu suku bunga itu adalah harga uang. Jika harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Dan jika harga uang turun, maka sangat jelas masyarakat akan banyak meminjam uang ke bank. Yang kedua, soalnya yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barier dengan kebijakan non-tarif barier. Dan jawabannya itu nomor 2. Perbedaannya menurut saya, kebijakan tarif barier adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri. Dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan pajak bea cukai masuk kepada setiap barang impor dan yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan kebijakan non-tarif barier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea cukai masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Dan soal yang nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Nah, jawaban nomor 3 yaitu lingkup perekonomian tidak hanya dalam negeri, namun bisa menjadi lebih besar hingga luar negeri, yang sering kita sebut dengan ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional terdapat banyak kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Tentu hal ini membutuhkan sebuah kebijakan yang bisa mengatur segala aktivitas di dalamnya, yakni kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Perlu digarisbawahi bahwasannya kebijakan ini tidak berfokus pada tarif, kuota, namun juga mencakup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional. Misalnya peran kebijakan fiskal dan peran kebijakan moneter. Yang keempat, soalnya yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut saya yaitu perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain.
Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang, dan jasa, pertukaran teknologi, dan lain sebagainya. Yang kelima soalnya yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Jawaban nomor 5 menurut saya yaitu yang pertama, 1. Sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan di Indonesia. Yang kedua, sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih sangat rendah. Yang ketiga, selain itu juga permasalahan anggaran atau biaya. Hanya itu yang bisa saya jawab dari soal nomor 1 sampai 5. Saya ucapkan terima kasih.